Ya, selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Kristen Maranatha. Bertemu pada video pembelajaran pertama kita dan sekaligus ini pembelajaran pertama kita di mata pelajaran sosiologi. Nah, mata pelajaran sosiologi ini juga sebelumnya seharusnya sudah pernah kalian dapatkan pada saat kalian di SMP terlebih dahulu, itu pada mata pelajaran IPS terpadu. Hanya saja kalau di SMA sudah lebih khusus lagi. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang apa itu sosiologi, kita harus tahu dulu apa sih manusia itu sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Nah, karena objek kajian sosiologi itu kan manusia. Nah, apa sih menurut kalian? Coba kalian pikirkan. Nah, dari gambar ini ya, ini lebih dari satu orang ya. Ya, berarti ada ramai orang di sini sedang mengangkat rumah ya, dia memindahkannya. Kira-kira mampu tidak kalau dia sendiri yang mengangkat rumah tersebut? Nah, tentunya tidak akan mampu. Nah, maka dari itu dia mengajak orang-orang lain untuk membantu mengangkat rumahnya. Nah, kira-kira sampai di sini ada bayangan belum manusia itu sebagai makhluk individu atau makhluk sosial? Nah, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, kata individu dalam konsep manusia itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Jadi, di mana manusia itu memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Lalu, apakah sama individu dengan individualisme? Sama atau tidak? Nah, berbeda. Individualisme itu adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat. Sedangkan sikap yang mementingkan diri sendiri itu baru yang disebut individualisme. Nah, manusia sebagai makhluk individu itu mempunyai kepribadian yang unik. Nah, baik dari fisik, kebutuhan, perasaan dan sikap kalian itu berbeda-beda satu sama lainnya. Di sini ada yang mungkin memiliki penampilan yang sama, wajah semua sama persis, tidak mungkin kan? Dari sikap-sikapnya, sifatnya pasti, kepribadiannya pasti beda-beda. Nah, itulah maka manusia disebut sebagai makhluk individual, karena antara manusia yang satu dan manusia yang lain tuh beda. Beda ya, dengan individualisme itu paham yang mementingkan diri sendiri. Nah, lalu apa sih manusia yang disebut manusia sebagai makhluk sosial? Nah, manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena sejak lahir sudah membutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan tersebut yang mengarahkan manusia untuk hidup bersama orang lain. Nah, jadi karena manusia itu membutuhkan orang lain demi demi memenuhi kebutuhannya, itu seperti maka dia disebut sebagai makhluk sosial. Itu lihat di samping. Saat di samping itu ada gambar seorang pria yang sedang terjatuh. Nah, karena dia terjatuh, ya tentu akan susah dia untuk berdiri kembali kan. Dia lagi main tuh jatuh. Nah, oleh karena itu dia membutuhkan orang lain untuk membantunya berdiri karena mungkin dia terluka atau gimana, untuk menolong dirinya. Nah, inilah disebut manusia sebagai makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain dalam menjalankan segala aktivitasnya. Nah, dalam hidup bersama dengan orang lain, pasti akan terjadinya sebuah interaksi. Jadi ada hubungan timbal balik antar individu, individu dan kelompok, ataupun kelompok dan kelompok yang saling mempengaruhi. Nah, nanti karena mereka berinteraksi itu akan menimbulkan suatu gejala sosial. Yang dari interaksi mereka itu akibat apa yang ditimbulkannya. Akibat dari interaksi itu apa. Nah, itulah nanti yang banyak dikaji oleh ya sosiologi. Nah, itu sedikit bocoran tentang apa sih yang dipelajari sosiologi.
Nah, jadi apa sih itu sosiologi? Nah, untuk mengetahui untuk apa? Untuk penjelasan apa itu sosiologi itu apa, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan pertama, materi pengantarnya cukup sampai di sini dulu. Nanti ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh dihubungi saya sendiri. Nah, nanti dalam pembelajaran, setelah saya memberikan penjelasan materi, nanti akan diberikan latihan sebagai untuk mengecek pemahaman kamu paham tidak tentang apa yang tentang materi yang sedang dijelaskan. Nah, itu tidak hanya dalam pembelajaran online. Kalau tidak online pun biasanya di kelas itu juga di materinya itu dijelaskan dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu kalian diberikan latihan. Nah, supaya apa? Supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti. Jadi, misalnya ada yang kurang paham, nah jadi kan langsung bisa dapat menanyakannya dan lebih ingat kalau misalnya kita melakukan latihan-latihan soalnya yang terkait dengan materi yang telah dibahas. Nah, untuk itu sekian dan terima kasih. Selamat pagi.